aman nih kayaknya nih. Aduh, Jaka kemana sih? Apa dia ketahuan ya? Raffi! Jak, lama bet sih lo. Buruan nih dimakan, nanti keburu ketahuan. Thank you ya. Emang ada yang jual nasi padang yang begini? Nggak tahu sih gue. Tadi gue jalan-jalan terus tiba-tiba ketemu orang jualan nasi padang. Lu yakin itu beneran orang? Kelihatan nggak kakinya? Aduh, nggak peduli deh gue. Mau itu orang apa setan? Nggak lihat kakinya gue. Udah yang paling penting gue udah beliin nasi padang. Udah tinggal makan aja. Iya juga sih. Yang penting sama-sama nasi padang kan ya. Nah itu lo tahu. Udah makan aja deh. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, masa ada sih orang jualan nasi padang jam 2 malam? Udah nggak apa-apa. Ini kayaknya enak deh. Ya syukur deh kalau enak. Kalian ngapain? Lu ngapain sih pakai acara turun dari tempat tidur, Vi? Ya lu juga ngapain naik sih, Jak? Dari mana kamu dapat nasi padang, Raffi? Dibeliin Jaka, Om. Air susu dibalas pakai air ketuban lu. Air tuba, bego. Saya disuruh sama Raffi, Om. Dok. Kan Raffi bukan operasi karena sakit-sakit gitu, Om. Cuma karena luka-luka doang. Jadi kayaknya sih nggak ada pantangannya. Om bukannya marah karena kamu makan nasi padang. Terus marah kenapa dong, Om? Ya Om itu marah karena kamu makan nasi padangnya sendirian. Kagak ngajak-ngajak. Oh iya, Raffi lupa kalau Om suka nasi padang juga ya. Nah itu, harus dari teman kamu itu ya beli nasi padang juga buat Om. Kan Om mau nitip. Kenapa sih sekali aja gue gak pernah ketemu sama orang waras gitu ya. Karena lu sendiri juga gak waras, Jak. Iya bener sih, Vi. Udah dapet sate dari mana, Jak? Enggak nih, Vi, tadi sekalian beli. Tapi tau gak sih tadi, Vi? Ada mbak-mbak gitu beli sate langsung 100 tusuk. Selamat sih. Saatnya bangunin mereka nih. Jaka kebakaran, Jak. Kebakaran. Ya ampun, telepon 911 aja buruan sekarang. Telepon 911. Kok lu malah ketawa sih, Lan? Ada kebakaran loh ini. Ternyata di saat lagi baru bangun begini lu masih tolol juga ya. 911 itu nomor darurat Amerika, tolol. Oh iya? Kalau Indonesia nomor daruratnya ya 112. Ya udah kau tuh telepon 112 deh. Udah buruan lu sadar bangun. Masa lu tidur di sini, Raffi di sofa? Seorang dia kok yang mau bawa di sofa. Siapa yang sakit, siapa yang tidur di sini coba? Ya, kasihan banget Raffi, Jak. Lo emang gak punya hati nih. Gak pegel lu duduk kayak gitu, Vi. Ini si Jaka tiba-tiba minta di kasur, katanya kedinginan. Jadi gue pindah aja deh ke sofa. Ya lu lagian kenapa mau aja sih ya? Gue suruh pindah, Vi. Jaka. Salah banget gue nyuruh lu nginep di sini. Harusnya biar anak sultan squad yang lain aja tuh jagain Raffi di sini. Lah kan yang penting Raffi masih sehat-sehat aja pasti gue jagain, Lan. Raffi, lo harusnya berontak, jangan mau-mau aja disuruh sama dia. Kompor terus, kompor. Ya gimana gue mau berontak? Orang gue aja gak sadar waktu disuruh pindah. Jaka. Udah lu turun buruan, kenapa masih tidur di sana? Biar si Raffi yang tidur di situ. Iya, silahkan deh yang mulia nih. Tidur. Selimutnya buat gue ya. Oke deh. Aduh, kalau gini kan enak nih. Iya. Kalian ngapain pagi-pagi udah di sini? Pagi pala, Lovi. Ini matahari udah di atas ubun-ubun begini, mana ada pagi? Masa sih? Oh iya, ya udah siang ya ternyata ya. Gue malah tidur aja deh. Terserah kalian mau ngapain, anggap rumah sendiri aja. Usir aja gak sih dia dari ruangan lo, Vi? Ya maunya sih gitu, Hem. Jaka. Ada dia ribut, gak ada dia sepi. Ya itu apa jadinya kalau kalian tanpa gue ya. Nih, udah gue catat semua catatannya. Lo tinggal ngikutin aja. Aku kayaknya belum ngerti deh, Kak Dito. Apa sih yang lo gak ngerti?
Semuanya. Dari tadi gue jelasin lu nggak dengerin nggak? Ya ada. Tapi aku salfok sama muka kakak. Ganteng banget. Talia, lu bisa serius nggak sih sekali aja? Bisa. Tapi nggak mau. Kalau gitu kita nggak usah deh ngelanjutin les ini lagi. Tapi kakak udah dikontrak sebulan sama orang tua aku. Tapi kakak bakal disuruh bayar denda loh kalau misalnya melanggar kontrak. Ya kalau gitu gue mending bayar denda aja. Orang dari awal gue nggak pengen ngajarin lo. Gue nggak butuh uang dari les ini. Kalau itu kok gitu? Gue udah sering ngajarin lo, tapi nggak ada satupun materi yang masuk ke otak lo. Lo sebenarnya cuma pura-pura nggak tahu kan? Enggak kak, aku beneran nggak tahu. Bohong. Lo tuh cuma seumuran pinter Talia. Nggak mungkin lo nggak ngerti. Aku lebih pintar daripada Kak Arisa. Aku ranking 1. Nggak kayak Kak Arisa. Kenapa kakak lebih milih dia daripada aku? Lo tiba-tiba bahas Risa. Aku cuma nggak terima aja kalau misalnya kakak lebih milih Kak Arisa daripada aku. Udah waktu itu kita les sampai di sini aja ya. Buku yang dibaca berulang kali, endingnya bakal tetap sama aja kak. Maksud lo? Iya sama kayak hubungan kakak sama Kak Arisa. Kalau dijalanin ulang lagi, itu sama kayak ngulang baca buku yang sama dan endingnya bakal tetap sama. Putus lagi. Kakak sama Kak Arisa itu gak cocok. Iya, apalagi sama lo, lebih gak cocok. Emang kakak udah pernah nyoba jalanin hubungan serius sama aku? Kemarin itu kakak masih dalam bayang-bayang Kak Arisa. Coba aja kakak lupain tuh Kak Arisa dan fokus sama aku. Talia, gue gak mau bahas hal ini sama lo ya. Tapi ini perlu dibahas juga kak. Kalau gitu gue bakal bilang ke orang tua lo, kalau lo tuh bukannya fokus les, tapi malah bahas hal-hal lain. Jangan, nanti mereka marah sama aku. Ya makanya lo juga harus fokus kalau misalnya disuruh belajar Talia. Maaf. Halo Riz. Aku lagi di rumah. Ya di rumahku lah, emang di mana lagi? Oke, bye. Kenapa harus bohong coba? Biar gak ada masalah baru. Kakak takut Kak Arisa cemburu. Padahal kakak sama Kak Arisa itu udah putus. Yaudah yuk, lanjut belajarnya. Kakak tuh gak ada kewajiban buat ngejagain perasaan Kak Arisa lagi. Kakak gak tahu caranya jadi mantan ya? Oh oke. Kalau emang kamu lagi di rumah, bye. Dito bilang lagi ada di rumah ya Riz. Padahal jelas-jelas mobil dia ada di rumahnya Talia. Mungkin Dito punya alasan sendiri kali Riz. Mau gimana pun, ya tetap aja dia udah bohong sama Risa. Ya aku tahu Mai. Riz, mau kita samperin nggak? Gak usah deh Mai, kita langsung ke rumah sakit aja. Ya tapi kan biar kamu tahu Dito ngapain aja di rumahnya Talia. Mereka mau ngapa-ngapain juga aku udah gak punya hak buat marah, Mai. Nanti gue bakal negur Dito kok. Gak usah, Gah. Thank you. Mau dia sama siapapun juga aku gak punya hak buat ngelarang. Kalian masih belum sama-sama belajar untuk introspeksi diri masalahnya. Ya percuma kalau misalnya aku nyuruh dia buat introspeksi diri, tapi dia sendiri gak ada usaha. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke rumah sakit aja, Gah. Ya oke. Tapi kamu bener juga sih, Riz. Kalau udah jadi mantan, kita mah susah buat ngelarang ini itu. Kayaknya mah cuma aku aja yang berharap di hubungan ini, sedangkan dia enggak. Tapi sebenarnya masalah lo sama Dito sekarang bukan perang antara lo sama Dito, tapi perang antara ego kalian. Ya kalian perang-perangan ego, siapa yang paling besar. Sedangkan ego kalian sama-sama besarnya, jadi nggak ada yang mau kalah. Kalau udah kayak gitu, gimana dong ceritanya? Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kan? Gak, Dito tuh sekarang lagi kekurangan apa gimana sih? Atau papanya bangkrut? Setahu gue sih enggak ya Riz. Terus kenapa dia seneng banget buat ngambil job kesana kesini? Bahkan dia sekarang ngambil job sebagai guru